Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Len Sukmawan. Baik, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara mencari jurnal ilmiah sebagai tujuan untuk mengirimkan atau mensubmit naskah ilmiah kita. Baik, pada berbagai kesempatan saya sering ditanya oleh mahasiswa semester akhir yang sudah menyelesaikan ujian akhir atau sidang skripsi, dan di akhir studi mereka diwajibkan untuk menulis naskah ilmiah yang nantinya akan diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks atau terakreditasi SINTA. Di beberapa kampus bahkan ada yang menerapkan publikasi ilmiah di jurnal ilmiah sebagai syarat untuk ujian. Jadi ketika mereka belum mensubmit atau bahkan belum accepted ya di suatu jurnal, maka mereka belum diperkenankan untuk melakukan sidang atau ujian komprehensif. Nah, di tutorial ini saya akan menjelaskan cara untuk mencari jurnal ilmiah sebagai tujuan untuk mengirimkan atau mensubmit naskah ilmiah. Baik, kita mulai. Saya sudah masuk ke browser, kemudian kita bisa masuk ya ke laman SINTA. Alamatnya adalah sinta.ristekbrin.go.id. Enter. Ya, kita sudah masuk. Kemudian di sini ada beberapa menu: Home, About, Authors, Subject. Kita menuju Sources, kemudian pilih Journals, klik kiri. Kemudian di tampilan Sources kemudian Journals ini akan muncul beberapa level atau tingkat akreditasi jurnal ilmiah, mulai dari SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6. Nah, kita akan mencari jurnal ilmiah yang cocok dengan skupnya, yang cocok dengan skup atau topik atau judul artikel kita atau naskah kita. Kita bisa mencari nama jurnal di kolom pencarian ini, search journal name or ISSN atau PISSN. Tapi tips dari saya, sebaiknya Anda cari dengan mengklik advanced search. Klik ini, kemudian Anda bisa mencari, ini kita lewatkan saja ISSN nya, title juga kita lewatkan boleh, publisher kita lewatkan, kota juga kita lewatkan. Nah, kita pilih subject. Nah, di sini ada beberapa subjek bidang ilmu, mulai dari religion, agama, ekonomi, humanities, health, science, education, dan agriculture. Nah, kita pilih agriculture karena bidang ilmu kita adalah, contoh di sini adalah bidang ilmu pertanian. Pilih agriculture, kemudian klik search. Maka akan muncul beberapa daftar ya, list atau daftar nama jurnal ilmiah yang memiliki skup atau ruang lingkup agriculture. Nah, perhatikan di sini, ini adalah tingkat atau predikat akreditasinya, ini adalah SINTA 1 atau 1. Ada banyak ya, ada sampai 5 halaman. Anda silahkan cari di sini sampai halaman berikut, ada cukup banyak daftarnya. Untuk melihat daftar terakhir, Anda klik yang tombol paling kanan.
ada 236 jurnal ilmiah yang memiliki scope agriculture. Jika Anda ingin mengirimkan naskah Anda ke jurnal yang terakreditasi S4 atau Sinta 4, Anda klik di S4 ini. Klik. Kemudian muncul lagi ya daftar jurnal ilmiah yang terindeks Sinta 4. Nomor 1 ini adalah urutan teratas jurnal ilmiah yang terindeks atau mendapatkan peringkat Sinta 4. Nah, dengan cara yang sama kita klik Advanced Search ya, karena subjeknya ini masih umum ya, semua subjek masuk. Kita pilih kembali sesuai subjek bidang ilmu kita, agriculture ya, kemudian klik search. Nah, ini ada beberapa jurnal ilmiah yang skopnya agriculture. Kemudian kita bisa menentukan jurnal apa yang cocok. Kita bisa lihat nama jurnal ini ya. Tadi skopnya sudah masuk semua, agriculture semua, tetapi belum spesifik pada bidang ilmu tertentu. Contoh di sini adalah berkala ilmiah bidang MIPA, eksakta. Skopnya ada beberapa macam, ya, mulai dari science, education, agriculture, engineering. Kemudian ada lagi jurnal ilmiah pertanian. Kalau dari judul sepertinya ini mencakup bidang ilmu pertanian secara umum. Kalau kita ingin melihat informasi lebih lanjut dari jurnal ini, contohnya jurnal ilmiah pertanian ini, kita bisa klik kanan, kemudian open link in new tab, kemudian kita diarahkan ke tab baru dari jurnal ilmiah ini. Kemudian kita bisa lihat lebih lanjut ke website atau laman jurnal tersebut. Klik website, kemudian kita akan diarahkan ke laman jurnal tersebut. Ini lamannya. Kemudian untuk lebih meyakinkan skop jurnal ilmiah ini, kita bisa cari informasi tersebut di menu kanan ini ya. Di menu kanan ini, di sini ada focus and scope. Nah, klik ini. Kemudian akan muncul informasi fokus dan scope jurnal ini. Kita bisa baca di sini. Nah, aspeknya mencakup ini ya, semua aspek berkaitan dengan tanaman dan fisiologi tanaman dan fisiologi hewan, kemudian permodelan tanaman dan sistem hewan, dan seterusnya. Jadi fokus dan lingkup jurnal ini berkaitan dengan bidang ilmu pertanian secara umum. Ya, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan lagi, Anda perlu mencari informasi tentang biaya publikasi. Informasi juga ada di informasi sebelah kanan ini, publication fee or charge. Ini adalah biaya publikasi. Berapa biaya untuk article submissionnya ya? Article submission ini artinya adalah biaya pada saat kita mengirimkan naskah, ya, mensubmit naskah. Ini biayanya free of charge, gratis ya. Jadi penulis tidak dikenakan biaya ketika mensubmit naskah. Kemudian APC, ya, jadi Article Processing Charge atau Publishing Charge. Di sini dikenakan biaya $50. Jadi ketika naskah Anda telah disetujui atau accepted oleh editor, maka nanti Anda akan dikenakan biaya sebesar $50 untuk biaya publikasi.
Nah, biaya ini mencakup, di sini ada keterangannya, mencakup nanti Anda akan mendapatkan satu jurnal versi cetak, kemudian nanti untuk biaya doi, kemudian untuk biaya pengiriman dan biaya pengecekan tingkat kesamaan, ya, untuk mengecek tingkat plagiarisme dari suatu naskah. Oke, berikutnya kita coba lagi lihat jurnal yang lain. Bidang ilmu saya misalkan berkaitan dengan budidaya tanaman perkebunan. Kita bisa cari di sini satu persatu. Nah, contohnya ini jurnal Agroscience dan Teknologi. Sepertinya ini masuk, ya. Jadi bidang ilmu budidaya perkebunan itu, ya, budidaya tanaman perkebunan itu masih masuk ke bidang ilmu agroteknologi atau budidaya pertanian. Kita kembali cek di website jurnal ini. Sepertinya sedang ada masalah, tidak bisa diakses. Kemudian kita cari lagi jurnal yang lain di laman kedua, ya, halaman kedua. Nah, contohnya ini Agrotekma, jurnal agroteknologi dan ilmu pertanian. Klik kanan. Kemudian kembali kita cari informasi di website jurnal tersebut. Ya, di menu sebelah kanan ini ada informasi tentang author fees, ya. Nah, ini biaya publikasinya. Ini yang penting. Mungkin dari mahasiswa ada yang mencari jurnal yang tidak mengenakan biaya, ya, alias gratis. Di sini sepertinya tidak dituliskan, ya, biayanya. Tidak ada, ya, tidak ada ternyata. Kita cari lagi. Ya, kita perlu cari satu persatu, ya. Contoh ini pertanian tropik misalnya, klik kanan. Kemudian kita kembali masuk ke website. Ada masalah mungkin, ya. Tidak, kita teruskan, kita cari lagi. Ini agribisnis, jurnal produksi tanaman. Nah, ini mungkin ini masuk, tapi kita lewatkan dulu. Kita ke halaman keempat. Ini ada jurnal pengabdian. Mungkin ini jurnal kultivasi, ya. Kita ke website jurnal. Kita bisa lihat di mungkin informasi, coba. Tidak ada di sini tentang kami. Tidak ada juga. Kita pindah lagi. Agrium, klik kanan. Kembali kita cek ke jurnal tersebut. Nah, di sini author fees, biaya penulis. Nah, ini ada keterangan article submission 0 rupiah. Nah, ini article publication, jadi biaya publikasinya sebesar 500.000 rupiah. Nah, jadi demikian cara untuk mencari, ya, jurnal tujuan untuk tempat publikasi naskah ilmiah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.